Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat beribadah. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Penatua Richard Beni Luhulima. Kita akan memasuki ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai, menembus gunung terjal, menyusuri lembah dingin dan sepi. Nampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri dalam keadaan yang tidak mudah. Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah kita mengucap syukur atas janji setia-Nya pada umat yang berharap padanya. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Umat Tuhan, marilah kita berdiri, mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Umat Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahku, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu.
persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatku. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahku, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pada ibadah di pagi ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-14 yang menyatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu, di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang, hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar
kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mendengar kesaksian pujian daripada vokal grup New Voice. Untuk itu, kepada vokal grup New Voice, kami persilakan untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Bila ku menatap cakrawala, kan ku ingat kemuliaan dan kebesaran-Mu. Suara-suaraku akan keselamatan jiwaku, semuanya anugerah-Mu. Ya Bapa, siapa kami, Kau mengindahkannya. Sedang menyelamatkannya. Puji dan sembah, hati kami sepenuhnya. Angkat suara, puji namanya, tepuk tangan, sorak-sorai hatinya. Sebaranglah kemuliaan-Nya, besar keagungan tata-Nya. Siapa kami, Kau mengindahkannya. Menyelamatkannya. Puji dan sembah, hati kami sepenuhnya. Angkat suara, puji namanya, tepuk tangan, sorak-sorai hatinya. Sebaranglah kemuliaan-Nya, besar keagungan tata-Nya. Angkat suara, puji namanya, tepuk tangan, sorak-sorai hatinya. Sebaranglah kemuliaan-Nya, besar keagungan
Terima kasih kepada bapak-bapak vokal grup New Voice yang telah menyumbangkan lagu dalam pujian di ibadah di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan dari bapak-bapak sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Syukur dan terima kasih kami pulangkan ke Bapa, karena di pagi ini Tuhan, Bapa masih beri kesempatan kami berkumpul. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami beribadah. Tuhan masih beri kami kesempatan membaca sedikit daripada firman Tuhan yang kudus. Kami mohon datanglah Tuhan dengan kuasa Roh Allah Bapa Kudus, urapilah semua kami. Biarlah firman yang akan kami baca dan kami dengarkan di pagi ini ya Tuhan, menjadi pelita terang dalam jalan hidup kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena semua kami pada saat ini telah siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Maka segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku berbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama,
Kejadian 31 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-50. Kitab Kejadian ini merupakan satu rumpun daripada kitab Taurat Tuhan atau Pentateuch yang telah kita ketahui bersama. Dalam kitab Taurat Tuhan ini ada 5 buah kitab, itu dari Kejadian sampai dengan Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa catatan tentang sejarah siapa sih yang menulis kitab Taurat Tuhan ini. Ada yang menyatakan bahwa kitab Taurat ini ditulis oleh Musa, dan ada juga yang mengatakan bahwa kitab Taurat ini ditulis oleh Daud ketika Daud memimpin Israel secara keseluruhan, kerajaan Israel. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kitab Taurat ini ditulis ketika Salomo meninggal dunia atau Salomo mati dan Israel terbelah menjadi 2. Disitulah kitab ini ditulis. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang menulis kitab ini adalah Raja Yosia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Taurat ini kita banyak mengisi tentang perjanjian. Di Kejadian ini mengisi tentang perjanjian perdamaian. Yang menjadi pertanyaan kami pertanyaan saya bahwa kenapa sih sampai ada perjanjian perdamaian antara Laban dan Yakub? Kalau kita membaca secara keseluruhan daripada kitab Kejadian ini atau dari pasal 31 ini, kita mendapat benang merah daripada inti daripada perjanjian perdamaian ini yang ditandai dengan tugu batu atau tugu perjanjian daripada perjanjian damai antara Yakub dan Laban. Sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya Laban dan Yakub ini adalah keluarga, orang tua dan anak. Yakub merupakan menantu daripada Laban. Tetapi kenapa sampai terjadi perjanjian perdamaian ini? Berarti ada sesuatu yang menjadi akar pahit atau suatu permasalahan yang timbul dalam kehidupan atau hubungan antara anak dan bapak ini atau hubungan antara orang tua ini. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca Kejadian 31 ini secara seluruhnya, saya mendapat benang merah bahwa kejadian ini terjadi karena Yakub merasa harta kekayaan yang selama ini dia berusaha untuk berjuang di kota Aram ini, Bapak Ibu, Laban menganggap itu bukan usaha dan jeripayahnya dia sendiri, tetapi itu Laban menganggap bahwa itu hasil jeripayah yang dilanjutkan Yakub, dan itu semuanya adalah milik daripada Laban. Jadi itu ada, kalau kita lihat itu ada banyak ternak yang Yakub miliki, budak perempuan dan laki-laki. Karena kesalahpahaman ini Bapak Ibu terkasih bahwa Yakub menganggap semua harta ini milik Yakub, sedangkan Laban menganggap itu milik Laban. Akhirnya Yakub mengajak anak-anak dan istrinya, bahkan budak laki-laki dan budak perempuan, bahkan seluruh harta bendanya, ternak, domba, lembu, bahkan untanya, dia harus membawanya keluar daripada tempat yang dia tinggali sekarang. Bapak yang terkasih, dia merancangkan segalanya dan dia harus keluar daripada kota Aram ini, Bapak Ibu yang terkasih. Dia lakukan itu, dan ketika dalam perjalanannya Laban mengetahui bahwa Yakub bersama istri dan anak-anaknya, bersama budak-budak perempuan dan laki-laki, bersama lembu atau ternaknya, dia sudah keluar dari kota Aram. Laban harus mengejar mereka. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Laban akan mengejar mereka, Tuhan datang kepada Laban dengan penglihatannya pada mimpinya di malam hari sebelum dia akan berangkat besoknya. Tuhan Allah mengatakan kepada Laban, kalau kamu ketemu sama dengan Yakub tidak boleh diapa-apakan. Lakukanlah perjanjian damai dengan dia. Dan apa yang terjadi?
Laban setelah ketemu dengan Yakub, Laban tidak mengapa-apakan Yakub. Kalau kita melihat bahwa kekuatan daripada Laban sendiri, Laban ini orang Aram, orang yang bengis, orang yang kuat, dan dia punya pasukan, dia bisa melakukan apa saja dalam kehidupan Yakub pada saat itu ketika dia bertemu. Tetapi karena ada prakarsa Tuhan, ada bantuan Tuhan, bahwa Tuhan ada rancangan Tuhan bahwa harus terjadi perjanjian perdamaian, maka Tuhan menuntun Laban dan memperingati Laban agar ketemu dengan Yakub tidak melakukan segala apa-apa atau melukai dia ataupun membunuh dia sekalipun, tetapi harus melakukan perjanjian damai, dan itu dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Laban kembali setelah mereka melakukan perdamaian, Laban kembali ke kota Aram dan Yakub melakukan perjalanan terus. Bapak yang terkasih, kalau kita membaca bahwa dari pasal 32 sampai dengan 33, proses perdamaian ini berjalan terus Bapak Ibu. Proses perdamaian berjalan terus. Ketika kita membaca pasal 32, di situ menjelaskan bahwa Yakub bertemu atau berdamai dengan Allah ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Di situ dijelaskan bahwa Yakub dipukul dari otot pangkal pahanya sampai timpang oleh malaikat Tuhan untuk terjadi proses perdamaian dengan Allah. Begitu juga pada pasal 33, ketika dalam perjalanan Yakub melanjutkan perjalanannya dengan istri dan anak-anaknya dan semua budak-budak laki-laki, bahkan semua ternaknya, dia mendengar bahwa ada pasukan Esau di depan dia, kakaknya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika dia mendengar itu, bahwa dia melakukan apa? Dia melakukan siasat. Dia melakukan siasat bahwa dia akan membagikan semua pasukannya menjadi dua. Apabila pasukan Esau membunuh pasukan pertama, dia ada mempunyai sisa pasukan yang sisa. Bapak yang terkasih, apa yang terjadi? Bahwa ketika mereka bertemu, ada prakarsa Tuhan. Akhirnya Esau bertemu dengan Yakub dan Esau memeluk Yakub dan mencium Yakub. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ceritanya bahwa ketika Yakub dengan kepintarannya atau dengan kelihayannya menipu bapaknya Ishak untuk mengambil hak kesulungan dari Esau, mungkin secara manusia Esau akan marah. Tetapi ada pengaruh daripada Tuhan, daripada kasar dari Tuhan, akhirnya Esau menerima Yakub dengan sepenuh hati atau memaafkan Yakub dengan sepenuh hati. Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita juga diajak untuk berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama kita, siapapun dia. Tuhan mengajak kita lewat pembacaan firman Tuhan di saat ini bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan, yang paling utama Bapak Ibu. Berdamai dengan Tuhan itu apa Bapak Ibu? Menurut saya, kalau berdamai dengan Tuhan adalah kita harus hidup kudus. Kita harus hidup kudus dan kita harus tulus dalam kehidupan kita. Tidak boleh bulus. Kalau kita mau berdamai dengan Tuhan, kita harus hidup kudus dan tulus. Bapak yang terkasih, syarat dari hidup tulus dan hidup kudus itu apa Bapak Ibu? Bahwa kita harus melakukan segala perintah Tuhan dalam Tauratnya. Itu tidak bisa tidak. Harga mati, dan kita harus melakukan itu. Kalau kita sudah berjanji untuk kita berdamai dengan Tuhan, kita harus melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan lewat Tauratnya. Bapak yang terkasih, firman Tuhan ini kalau mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari atau mau implementasikan dalam kehidupan kita hari-hari, bahwa kita harus hidup kudus, memang agak berat Bapak Ibu, tetapi harus kita laksanakan itu. Firman Tuhan pagi ini mengajak kita mesti laksanakan itu, karena tidak boleh tidak. Dalam konteks kehidupan kita dalam rumah tangga, mungkin dalam hubungan suami istri, terkadang karena pekerjaan kita, terkadang karena kesibukan kita, terkadang karena segala yang menjadi kesibukan kita sudah lupa bahwa janji waktu pertama menikah, bahwa ada janji Tuhan, bahwa sekarang ini Anda berdua masih dua, tetapi ketika telah diberkati harus menjadi satu. Menjadi satu dalam pengertian, dalam kasih sayang, dalam cinta kasih, tetapi karena kesibukan kita sudah lupa Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah lupa bahwa janji
kita dalam perkawinan itu bahwa kita harus menyayangi satu dan lain, kita harus mengisi kekosongan satu dan lain, tetapi ini kita sudah lupakan. Firman Tuhan malam pagi ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan dan kita harus berjanji bahwa kita harus melakukan segala apa yang menjadi janji kita pada saat kita menikah pada saat itu. Bapak yang terkasih, mungkin juga dalam kehidupan pergumulan rumah tangga kita hubungan kita dengan anak-anak kita. Terkadang bahwa anak-anak kita sudah lupa bahwa ini merupakan berkat Tuhan yang besar, karunia Tuhan yang besar dalam kehidupan rumah tangga kita. Tetapi ketika mereka melakukan kesalahan, kita marah yang sangat-sangat dalam. Dan kadang-kadang bahasa yang kita keluarkan menjadi sumpahan. Ada di firman mungkin bahasa kita adalah harimau kita. Dan mungkin kalau sadar atau tidak sadar, bahasa itu keluar kepada anak-anak kita dan itu terjadi, sangat merugikan kita. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu, bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan. Kita harus ingat, kita harus hidup tulus, kita harus kudus terhadap istri maupun anak-anak kita dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga aplikasi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang-kadang kita sudah lupa janji Tuhan dalam Tauratnya bahwa kita harus mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin karena parkiran kita sudah bisa berkelahi, kita sudah bisa bergontok-gontokan, dan kita sudah saling marah. Padahal Bapak Ibu terkasih bahwa kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan atau kesakitan ataupun apapun juga, orang yang paling dekat itu adalah tetangga kita, bukan saudara-saudara kasih kita atau saudara kandung kita. Apalagi saya Bapak Ibu, keluarga saya sebagian besar di luar pulau. Kalau saya sakit tunggu datang dari sana dan tidak ada angkutan maka sudahlah selesai. Sebenarnya ini firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus berdamai juga dengan sesama. Kita harus berdamai dengan sesama, tidak boleh tidak, dan itu harga mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu juga dalam pergumulan pelayanan kita. Terkadang Bapak Ibu, pelayanan kita juga gereja ini sudah dibikin seperti politik, sebagai tempat berpolitik. Ada grup-grup dan ada kubu-kubunya, dan bisa juga menyalahgunakan segala yang telah Tuhan firmankan kepada kita dengan janji kita kepada Tuhan waktu kita diteguhkan menjadi seorang presbiter, ya dengan segenap hatiku. Tetapi dalam konteks pelayanan kita kadang-kadang kita memilih yang enak kita mau melakukan, tetapi yang susah kita pindahkan kepada orang lain. Bapak yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai teman-teman satu perangkat dalam pelayanan Tuhan, bahwa biarlah kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Karena dengan melayani Tuhan dengan segenap hati, saya yakin dan percaya ada sabda Tuhan bahwa upah kita besar di sorga. Melayani Tuhan, upah kita besar di sorga. Dan itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus berdamai dengan Tuhan dan kita harus hidup kudus dan tulus. Bapak Ibu yang terkasih, memang sebagai penutup khotbah saya di pagi ini saya mau menceritakan sedikit cerita, tetapi mohon maaf kalau memang cerita ini ada yang sedikit berhubungan dengan Bapak Ibu atau karena Bapak Ibu ini cerita ini fiktif. Hanya cerita saja, tidak bisa ambil di hati. Kalau memang ada yang sama dengan Bapak Ibu dalam kehidupannya, saya minta maaf. Ceritanya begini, ada seorang ibu, dia sangat cerdik atau dia sangat piawai dalam berbisnis. Dan usaha berbisnisnya juga tidak tanggung-tanggung, dia menjual emas. Dia bukan punya emas saja, dia bukan punya toko emas saja, tetapi dia punya juga pabrik emas. Bapak yang terkasih, bahwa ketika dia berbisnis, dia berhasil, dan memang ada satu kelebihan dari dia juga mempunyai berat badan yang sangat melebihi daripada yang rata-rata atau obesitas. Jadi pergerakannya sudah sangat sulit. Sehingga dia menggunakan pekerjaan juga sebagaimana sekarang pemerintah menganjurkan bahwa kita harus kerja di rumah, dia juga lakukan itu. Semua pekerjaannya dia memantau dari CCTV di rumah. Dan dia lakukan itu setiap hari, rutinitas setiap hari. Pada satu saat dia merasa dia sudah sangat tidak kuat, dia mengumpul anak-anaknya. Dan dia mengatakan bahwa
kumpul dan saya akan membagikan semua harta ini kepada kamu sekalian. Tetapi ada satu janji yang kalian mesti ingat. Bahwa di dalam kamar ini ada satu berangkas itu ada banyak perhiasan. Kalau seandainya mama meninggal, tolong dimasukkan ke dalam peti. Bapak Ibu bayangin, yang dia simpan itu 50 kg. Dan ketika dia mati harus masukkan dalam peti. Kebiasaan orang yang banyak uang kalau meninggal petinya kan dibuat dari jati, terus tambah lagi perhiasan 50 kilo, bayangkan beratnya. Tanpa orangnya juga obesitas. Bapak yang terkasih, itu yang dilakukan ketika ibunya meninggal, anak-anaknya memasukkan semua perhiasannya dalam peti dan akhirnya singkat cerita dia naik ke atas. Sampai ke atas di depan pintu sorga itu yang ini Pak Simon Petrus dari antrian-antrian yang meninggal, dia disambut jauh, tapi karena dia menenteng 50 kg emas ini dia sudah kecapean, dia cari lokasi, dia titip di pinggir jalan, lalu berjalanlah semua. Tibalah ibu ini ke depan Simon Petrus. Simon Petrus melihat, oh Ibu Melinda kamu masuk surga. Wah dia bersuka cita, dia bilang puji Tuhan. Saya masuk surga ya, dia masuk surga. Sebelum dia masuk ke dalam, dia bilang, Pak Simon, saya boleh minta satu permintaan. Oh ini orang biasanya kalau orang masuk surga itu suka cita langsung masuk cepat-cepat, tapi dia minta satu permintaan lagi. Apa yang dia minta? Simon Petrus tanyakan, kenapa? Apa yang Anda minta? Ada saya bawa oleh-oleh dari dunia. Apa yang kamu bawa? Emas. Berapa banyak? 50 kilo. Wow, taruh di mana? Taruh di belakang sana. Ayo ambil ke sini. Karena sorga ini sudah canggih, semua udah pakai HP. Simon Petrus ceritanya nelpon ya, kepada yang punya sorga bahwa ada satu orang penghuni, dia harus mau membawa 50 kg emas. Apa yang terjadi? Berselang waktu demikian, HP-nya Simon Petrus bunyi. Simon Petrus mengatakan, Melinda kamu diizinkan cuma bawa 1 kilo. Dia bilang, waduh, padahal itu bekal saya untuk di sorga Pak. Bayangkan saya bawa 50, cuma saya disuruh bawa masuk ke surga cuma 1 kilo. Saya nggak mau, minimal 1/2 daripada itu 25 kilo. Akhirnya ada satu penawaran dari Simon Petrus dan Ibu Melinda ini, dan diputuskanlah 10 kilo. 10 kilo itu dia bawa, dia ikat di karung, dia bawa ke surga. Dia waktu masuk ke dalam dia lihat, waduh semuanya ini di dalam surga ini terbuat daripada emas. Mau sendok, mau piring, mau apapun semua dibuat dari emas. Gak ada artinya apa yang dia bawa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia harus bawa, dia tenteng, dia bawa. Sudah gemuk, bawa 10 kilo, lumayan kan capeknya. Bawa terus, dan akhirnya tibalah dia udah capek dengan membawa 10 kilo itu. Dia duduk di satu kursi, dia melihat, wah, karena kebiasaan dia ada CCTV, dia lihat nengok kiri kanan ada CCTV, enggak lihat saya nih. Dia mau nyimpan ini, emas yang 10 kilo udah kecapean, dia taruh di pinggir kursi. Ketika dia mau jalan dia tinggalin, ada suara yang keluar. Di sini tidak ada tempat sampah, Anda silakan bawa sampah Anda. Itu emas jadian sampah. Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Dia balik. Semua orang berjalan ke depan, dia balik lagi ke Simon Petrus, dia bilang, Pak Simon Petrus, Pak saya udah nggak kuat, biarlah saya taruh lagi emas ini di sini. Simon Petrus gua bilang juga apa kan begitu. Tadi kalau kamu ingat, kalau ikut pemau saya, sekarang kamu udah jalan jauh ke sana. Itulah cerita singkat yang saya mau bagi ke Bapak Ibu sekalian, bahwa intinya apa? Mencari harta dunia tidak ada gunanya. Apapun yang Bapak Ibu kumpulkan dan saya kumpulkan di dunia ini tidak ada artinya kita masuk ke dalam kerjaan surga. Semuanya dibuat dari emas Bapak Ibu. Tidak perlu bawa apa-apa. Bawalah diri Anda ke atas. Dengan apa? Sebagai bekal, kita harus berdamai dengan Tuhan. Sebagai bekal, kita harus hidup kudus. Dan dalam kehidupan kita harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu bekal yang paling utama. Karena itu kita harus lakukan itu sebagai perintah Tuhan. Dengan melakukan itu, kita akan mewarisi kerajaan sorga. Amin.
Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa doa syafaat di pagi ini. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini ya Tuhan, kami pulangkan syukur, beribu syukur kembali ke Bapa dalam kerjaan sorga. Karena begitu besar kasih dan sayang Tuhan Yesus terhadap semua kami. Tuhan telah beri kami kesempatan untuk beribadah walaupun kami lakukan ini dalam rumah tangga kami masing-masing. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami bisa hidup sampai di pagi ini ya Tuhan, menikmati napas hidup, keselamatan, bahkan berkat yang berlimpah. Semua itu berasal dari tangan kasih Bapa. Untuk Tuhan kami pulangkan syukur, beribu syukur ke Bapa dalam kerajaan sorga, dan kemohon pernyataan Tuhan kembali dalam hidup dan kehidupan kami selanjutnya Bapa. Pagi ini ya Tuhan, dalam syafaat ini Bapa, pertama-tama kami doakan akan firman Tuhan yang telah kami dengar, kami baca dan kami dengar bersama-sama di pagi ini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah ajarlah kami ya Tuhan. Biarlah kami mau berdamai dengan Tuhan. Biarlah kami mau hidup kudus di Tuhan. Biar kami mau hidup selalu tulus dengan hidup dan kehidupan dengan orang-orang dalam lingkungan sekitar kami. Kami percaya bahwa firman ini mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa berdamai dengan Tuhan, itulah jalan menuju kerajaan Bapa di sorga. Tuhan, berkatilah semua kami ya Tuhan, agar semua kami dapat hidup setulus apa yang Tuhan berkenan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari, sesuai dengan Taurat yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi ini ya Bapa, kami mendoakan akan jemaat kami yang Tuhan tahu, jemaat dari keluarga yang pertama sampai dengan keluarga yang terakhir, dari sektor pertama sampai sektor yang kelima. Tuhan, segala kehidupan dan pergumulan mereka Tuhan tahu. Segala apa menjadi pergumulan rumah tangga mereka Tuhan tahu. Kami mohon Tuhan berkatilah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah segala jeripaya dan usaha dan upaya mereka mencari nafkah demi hidup dan kehidupan rumah tangga mereka. Kalau boleh Tuhan berkati. Kalau boleh Tuhan bukalah pintu-pintu berkat tingkap-tingkap sorga bagi mereka. Bapak jangan tinggalkan mereka Tuhan. Tapi Bapak selalu menyertai mereka Tuhan dalam segala kehidupan dan pergumulan mereka. Terutama dalam pandemi COVID-19 atau Corona ini Tuhan. Tuhan menyertai mereka juga Bapa dalam segala kehidupan dan pergumulan mereka. Pergumulan dengan rumah tangga mereka, dengan anak-anak mereka yang mencari-cari pekerjaan. Atau yang saat ini ya Tuhan, karena ketidakberuntungan mereka di PHK, karena kondisi keadaan dunia ini ya Tuhan.
Tuhan Yesus beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Bila kemampuan kepada mereka Tuhan, agar mereka mampu melihat bahwa inilah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan harus disyukuri karena Tuhan ada maksud yang Tuhan yang terbaik dan terindah di balik segala sesuatunya Bapa. Berkati juga kehidupan rumah tangga mereka masing-masing dengan kehidupan mereka bergumul dengan studi anak-anak mereka. Tuhan mau tolong, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan berikan keberhasilan bagi mereka Tuhan. Bagi anak-anak yang akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi, Tuhan berkatilah mereka agar mereka berhasil untuk menduduki satu tempat kuliah yang terbaik yang menurut mereka itulah cita-cita mereka. Tuhan berkati anak-anak kami semua Tuhan. Biarlah mereka berhasil menggapai cita-cita mereka ketika mereka diterima menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi yang mereka impikan. Walau Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi ini juga Tuhan kami berdoa juga terpanggil untuk berdoa untuk gereja dan pelayanan kesaksian di muka dunia ya Bapa. Tuhan tahu gereja GPIB Bukit Sion dengan segala pelayanan ke depannya, dengan segala program-program ke depannya Tuhan berkati. Biarlah segala sesuatu yang menjadi gumulan kami, menjadi gumulan presbiter, bahkan gumulan perangkat pelayanan kami, itu Tuhan nyatakan itu dengan keberhasilan. Kami dapat mengeksekusi semua program-program yang telah digariskan. Proses peribadahan yang dilaksanakan di rumah saya Tuhan berkati. Bapak jangan tinggalkan semua kami. Bapak ingatkan semua kami ya Bapak. Ketika waktu-waktu beribadah Tuhan ingatkan kami berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Oh Tuhan Yesus kami percaya. Tuhan tahu segala kehidupan dan pergumulan kami. Dan kami bawakan segala kehidupan pergumulan pelayanan kami. Kami mohon Tuhan mau berkati kami semua. Tolonglah kami semua Tuhan. Berkatilah Bapak pendeta dan kehidupan ke rumah-rumah tangga dan istri bersama anak-anak. Tuhan tolong Bapak Pendeta ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang menjadi gumulan Bapak Pendeta dan keluarga dalam pelayanannya Tuhan menjawab itu dengan kasih dan kehendak Bapa. Walau Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di pagi ini ya Tuhan kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan tahu wabah corona atau COVID-19 ini sangat mengharu-birukan akan kehidupan bertatanan dalam kehidupan bernegara ini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang memilih pemerintah kami, Pak Presiden berangkat seluruh pembantu-pembantu yang menteri sampai kepada tingkat yang paling kecil kelurahan dan RT RW. Tuhan tolong berkatilah segala program-program pemerintah untuk dapat kami keluar dari segala beban COVID-19 ini Tuhan. Tuhan berkatilah mereka, biarlah keputusan mereka adalah keputusan yang bukan perpanjangan tangan daripada tangan Tuhan sendiri. Walau Bapa dalam Yesus Kristus kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan keamanan bagi kami dalam kehidupan persekutuan kesatuan bangsa NKRI ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati TNI dan Polri, bahkan semua perangkat yang membantu dalam memberi keamanan dan kenyamanan bagi semua warga negara ini ya Tuhan. Segala tenaga medis yang merupakan garda terdepan Tuhan berkatilah mereka, beri kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, bila mereka kondisi kesehatan yang prima juga Tuhan, agar mereka dapat melayani jemaat, melayani semua orang, warga yang sakit ya Bapa. Walau Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami percaya bahwa Tuhan akan berperkara dalam segala kehidupan dan segala yang menjadi tantangan ke depan bagi semua kami bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia ini. Oh Tuhan Yesus, di pagi ini ya Tuhan, kami juga mendoakan akan perdamaian dunia ya Tuhan. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan dunia ini ya Tuhan dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan berwarga negara. Di Amerika sekarang terjadi rasis yang besar-besaran menjadi unjuk rasa di semua negara. Tuhan Yesus mau berkati. Biarlah ini sebatas hanya unjuk rasa saya, tapi bukan menjadi kekacauan yang besar dalam kehidupan dunia ini ya Tuhan. Tuhan mau tolong semua pimpinan-pimpinan negara, biarlah hal kejadian ini tidak berlaku lagi, tidak terjadi lagi di hari-hari yang mendatang. Oh Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan Bapa kami bawakan seluruh kehidupan perdamaian dunia ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan melengkapi semuanya dengan cara dan kehendak Bapa sendiri. Oleh Bapa dalam Yesus Kristus di pagi ini Tuhan, kami mendoakan khusus juga Tuhan, kami terpanggil untuk mendoakan jemaat-jemaat kami yang sakit ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Bapa kami bawakan semua jemaat yang sakit Tuhan. Tuhan kenal mereka yang sakit satu demi satu. Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Minandar,
dan Ibu Ruce Sujianto di sektor Nebo. Tuhan, mereka sangat mendambakan campur tangan Tuhan. Mereka sangat mendambakan kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka yang sakit. Begitu juga Bapak Pitoyo di sektor Sinai, Tuhan berkati mereka juga dalam kelemahan tubuh mereka. Jamah tanpa berlubang paku dengan kuasa bilu-bilu Bapak kiranya mau menjamah mereka juga, beri kesembuhan pada mereka. Begitu juga Tuhan, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maspaitela Apitule, Bapak Prasojo, Ibu Sefli Mahulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, dan juga Bapak Arsid S. Tuhan Yesus berkati juga mereka dalam segala kondisi kesehatan tubuh mereka. Bapak, jamahlah tubuh mereka Tuhan dengan jamah berlubang paku itu. Tuhan berilah kesembuhan dengan kuasa bilu-bilu Bapak cocor salib Bapak Kudus. Kira memberi kesembuhan yang abadi bagi mereka juga. Begitu juga Ibu MC Majuntak, Ibu AM Panderot, Bapak CH Baitanu, dan juga Ibu Ivonoe Samola Senduk. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Bapak kami bahkan mereka juga dalam kondisi yang sakit, Tuhan memberkati mereka. Berilah kesembuhan juga kepada mereka Bapak. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan agak batas Bapak lah sebagai dokter, segala dokter, tabib yang benar dan besar, Bapak mampu beri kesembuhan yang totalitas kepada semua keluarga, kepada semua pribadi, jemaat kami yang sakit pada saat ini. Tolonglah mereka, berkatilah mereka Bapak. Begitu juga pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan akan keluarga kami yang kami doakan pada ibadah di pagi ini ya Tuhan. Keluarga Roy Efrata Karo-Karo, keluarga Sabtu Agung Nugroho, keluarga Nurani Wisinggi, keluarga Ibu Prasetya Ningsi Yohono, dan juga keluarga Krus Papto Hadi. Oh Tuhan Yesus, berkatilah kelima keluarga ini ya Tuhan dengan segala kehidupan dan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan tahu apa menjadi gumulan mereka pribadi dalam rumah tangga mereka, pergumulan mereka dalam pekerjaan mereka, dalam segala usaha dan kerja mereka, dan juga pergumulan mereka dengan anak-anak mereka. Tuhan mau tolong, Tuhan mau berkati kelima keluarga ini juga Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan tahu apa menjadi gumulan kami di hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Maha tahu sebelum kami tuturkan satu persatu dalam doa kami di pagi ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan mau berkati kami semua di hari ini Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon ya Tuhan Yesus, dalam pengasihan-Mu dengarlah doa kami. Kami akan berdoa, doa sempurna seperti apa yang Tuhan ajar pada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nats Alkitab dari Kitab Roma ayat 12 hingga 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat Tuhan, dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menolong dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap di rumah, jaga kondisi, ikuti aturan pemerintah, supaya sama-sama kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Presbiter yang bertugas pada pagi ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.